Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol lagi ya. Dan ini saya tertarik untuk menyoroti pernyataan Pak Mahfud MD ini berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan dan kaitan dengan moral. Ini kan sebenarnya rekomendasi dari TGIPF itu jelas ya, bahwa harusnya Ketua Umum PSSI dan pengurus PSSI yang lain itu mundur dalam kasus ini. Karena ada sudah 134 kalau nggak salah ya, atau yang sudah meninggal dunia, saya lupa 133 atau 130. Tapi apapun, berapapun itu jumlah yang sangat sangat besar, dan itu buat keluarga itu adalah sebuah tragedi. Nah ini Pak Mahfud tahu bahwa kalau memaksa mundur Ketua PSSI ini pasti Indonesia juga akan kena sanksi dari FIFA, karena itu nggak boleh dicampur tangan dalam PSSI itu oleh FIFA, aturannya begitu. Tetapi Pak Mahfud mengingatkan, nah ini jadi saya ingatnya Anda juga ini, karena katanya ini soal moral gitu ya, bahwa kemudian kalau nggak Pak Iwan Bule ini Ketua PSSI nggak mau mundur juga, ya ini persoalannya persoalan moral gitu. Jadi dalam arti kata sebenarnya tidak bermoral lah orang yang dalam situasi sekarang tidak mundurkan diri gitu. Kok apa gara-gara ketemu Anda kemarin ya, kok jadi lebih mirip gitu pikirannya Pak Mahfud ya? Saya paham Pak Mahfud, saya paham di dasar jabatannya tetap ada yang disebut inner call gitu, suara dari dalam tuh. Atau dalam bahasa ethical imperatif gitu, itu Pak Mahfud pasti paham di situ. Ada imperasi etis, ada dorongan etis untuk mengucapkan hal yang dia anggap sebagai hilang dalam sistem kepemimpinan kita tuh. Kan dari awal Pak Mahfud juga ada dalam dilema itu. Pada waktu itu kita tahu Pak Mahfud seolah-olah atau bukan seolah-olah kasat mata dilecehkan oleh Presiden Jokowi itu. Udah mau jadi calon presiden, wakil presiden hanya 2 jam atau 4 menit itu dibatalkan tuh. Itu berbekas pada Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud punya kemampuan untuk menyerap sebetulnya menyerap misteri itu, kepedihan itu. Lalu di hari-hari semacam ini dia ingat lagi bahwa ada moral yang harusnya diperlihatkan pada bangsa. Nah, di situ yang saya anggap kenegarawanan Mahfud tuh. Selain pinter, dia negarawan. Dan dua kombinasi itu yang kadangkala terlihat orang menganggap nih Mahfud yang mana sebetulnya yang sedang ngomong nih, Mahfud yang berupaya untuk siksak di dalam kerumitan politik, atau Mahfud yang adalah akademisi dan moral call-nya itu selalu lebih nyaring daripada arogansi politik dia tuh. Itu intinya. Nah, sekarang terlihat bahwa Mahfud kasih moral call, dan itu yang sebetulnya juga teguran Mahfud untuk keadaan politik kita tuh. Bukan sekedar soal PSSI, tapi itu kan kalau orang kasih imperatif moral itu berlaku untuk semua hal tuh. Termasuk mungkin Mahfud kasih tahu bahwa ya oke, memang agak berat kita untuk minta kejujuran etis. Demikian juga Nasdem yang kemarin disindir. Jadi itu satu paket sebetulnya. Jadi memang poin kita selalu ingin ada hal mendasar dalam hidup ini, yaitu kejujuran itu kan. Kalau Kanjuruhan itu ya memang itu mungkin secara teknis pintunya kurang bagus, salah prosedur. Iya, tetapi di atas yang teknis itu ada yang etis. Harus ada. Sampai saat ini kita belum dengar mana pemimpin yang mengatakan saya bertanggung jawab. Sangat bagus betul kalau Ketua PSSI Pak Iwan ini menyatakan oke, saya tahu bahwa proses persidangan masih berlanjut, bahkan penelitian belum selesai, akan ada kontroversi di tingkat nasional FIFA, karena saya PSSI itu adalah bagian dari etika sepak bola dunia tuh, maka saya mundurkan diri supaya FIFA juga lega, supaya pemerintah juga lega. Kan di situ yang saya sebut tadi moral calling, dipanggil secara moral. Saya kira itu pesan Pak Mahfud, dan yang bagus sebetulnya dibaca juga oleh para politisi itu pesan atau tuntutan etis dari Pak Mahfud. Ya, nah soal moral ini saya kira sudah merambah di mana-mana ya, kayak seperti kita mengamati lagi soal Kanjuruhan ini, dan lagi-lagi Pak Mahfud sebenarnya luar biasa ini karena beliau sudah memberikan kata kunci soal waktu itu rekomendasinya menyatakan bahwa apapun hasil dari laboratorium, sekarang kan soal gas air mata itu sedang diperiksa oleh laboratorium, katanya BRIN yang melakukan gitu untuk memeriksa apakah itu ada menjadi bisa menyebabkan atau tidak gitu. Tapi Pak Mahfud menyatakan apapun hasilnya BRIN itu tetap tidak menghapus fakta bahwa kematian yang massal di Kanjuruhan itu karena semprotan gas air mata, dan kemudian orang melarikan diri, menghindari, dan kemudian berdesak-desakan.
Nah, sementara kemarin ketika dilakukan gelar perkara di Polda Jatim, itu tidak ada adegan menembakkan gas air mata ke tribun. Padahal seluruh mata dunia mengawasi itu. Saya nggak ngerti bagaimana mungkin orang bisa tetap mendinai soal yang secara terang benderang seluruh dunia mengamati ini. Yaitu manipulasi itu yang, iya itu, bagaimana memanipulasi sesuatu yang jadi inti dari persoalan, yaitu serangan, kita sebut aja serangan gas air mata sebetulnya. Nah itu yang ingin diterangkan oleh Pak Mahfud, bahwa ya udahlah kita tahu kalian sembunyi-sembunyi bikin rekayasa, tetapi minimal ada satu figur yang menyatakan bertanggung jawab. Kan itu moral call-nya di situ. Jadi kita kasih poin bagus pada Pak Mahfud, karena akhirnya ada orang yang dulu saya sering sebut di dalam kabinet Pak Jokowi, saya masih punya dua stok moral di situ. Satu Mahfud MD, satu Sri Mulyani. Karena saya tahu juga sama, Sri Mulyani itu etikanya masih ada, cuman dia dibebani terus-menerus oleh ambisi, oleh ketidakpastian segala macam itu, lalu berupaya untuk siksa di situ. Tapi dalam saat-saat tertentu, Sri Mulyani akhirnya mesti bilang bahwa ya memang ada kesalahan kebijakan. Saya tahu bahwa bahkan BLT sebetulnya dikorupsi di tingkat, walaupun dia nggak ngomongin, saya bisa baca jalan pikirannya tuh, bahwa memang ada aut-autan, ada ugal-ugalan dalam pemaksaan APBN untuk bangun infrastruktur. Jadi sebetulnya hati kecil Sri Mulyani sama dengan hati kecil Mahfud, bahwa moral itu hilang tuh. Cuman masalahnya dua-duanya pejabat, nggak mungkin di dalam sidang kabinet terus Sri Mulyani angkat tangan bahwa Pak Jokowi problem kita adalah hilangnya imperatif etis tuh. Lalu dibilang oleh Mahfud, betul tuh Pak Jokowi. Lalu dua orang ini walk out misalnya dari kabinet, lalu bubar kabinet kan. Tentu itu beban yang saya bayangkan. Dua manusia ini, dua makhluk etis ini masih berupaya untuk mencari celah supaya bangsa ini bisa diseberangkan melampaui badai dan lubang hitam yang menganga 2 bulan ke depan kan, karena krisis ekonomi. Jadi kita balik lagi pada soal tadi, sinyal Pak Mahfud itu adalah sinyal moral yang harusnya juga dibaca oleh mereka yang ada di semua institusi, PSSI, polisi, DPR, Mahkamah Konstitusi. Karena ini satu paket dengan teguran-teguran etis Pak Jokowi kan, soal hakim Mahkamah Konstitusi yang dipecat oleh DPR, itu artinya DPR nggak ngerti bahwa fungsi hakim itu dia hanya bertanggung jawab pada undang-undang, ada kebebasan dia untuk memutuskan, nggak boleh diintervensi. Itu intinya. Dan tentu Pak Mahfud mengerti bahwa nggak mungkin pemerintah memaksa PSSI, itu akan seluruh dunia akan mengutuk pemerintah, karena PSSI itu adalah yurisdiksinya FIFA secara organisasi sebetulnya tuh. Di situ tantangan buat ketua PSSI. Dan saya kira dengan tetap persisten tadi Pak Mahfud, meskipun dengan cara yang berbeda, sebenarnya kita tahu apa yang dimaksud gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan buat kita ya, mengapa ya soal ini hilang dari bangsa ini? Soal moralitas, etika ini hilang dari bangsa ini. Kita kemarin misalnya mencermati pernyataan dari Esko di PSSI, menyatakan ketika ditanya soal rekomendasi mundur, itu dia menyatakan itu kan rekomendasi gitu. Padahal kan sebenarnya soal moral itu tanpa ada rekomendasi pun itu yang ada satu dari inner call tadi ya, panggilan dari dalam itu ya. Nah itu yang hilang loh, Bung Rocky saya kira. Ya itu ini orang-orang nggak paham. Justru disebut inner call tanpa rekomendasi. Inner call-nya bunyi, rekomendasi itu suara dari luar yang dipaksakan justru kan. Mestinya dia malu, kok mesti dapat rekomendasi sih, nggak perlulah. Kita tahu bahwa kita bertanggung jawab, maka tanpa rekomendasi pun kita udah lakukan itu. Ini tinggal kita ucapkan misalnya ke publik. Jadi nanti dianggap kalau cuma rekomendasi nggak boleh, kalau begitu mesti di demo. Kan gila kan cara berpikirnya. Ya, jadi bagian-bagian itu juga berlaku pada seperti sebelumnya, sesi sebelumnya kita bahas Nasdem kan. Jadi itu kan tuntutan dari PDIP itu. Lo PDIP justru nuntut hal yang bagus itu, supaya nanti PDIP diberlakukan tema yang sama kan, supaya jangan nanti Hasto kalau diminta mundur juga, oh itu kan cuma rekomendasi, itu sama juga kan. Jadi kalau Hasto misalnya nuntut Nasdem mundur atas dasar moral, maka juga orang harus Hasto juga harus terima kalau ada orang yang minta Hasto kebanyakan ngecap gitu, dan kadang-kadang bertentangan dengan yang apa yang diterangkan oleh Ibu Mega, maka seharusnya Hasto juga mundur sebagai sekjen supaya nggak mendua pikirannya. Begitu tuker tambah imperatif etis tadi tuh, tanpa perlu rekomendasi, tanpa perlu
dibully dulu oleh netizen. Apa perlu nunggu dibikin angket mundur apa nggak mundur tuh? Kan moral call itu nggak perlu angket, dia datang dari kesepakatan batin untuk menghasilkan kejujuran. Jadi dia mesti minta rekomendasi dari hati nuraninya tuh. Nah itu yang susah. Ya. Nah gini, kalau kita sebut misalnya moralitas kita betul-betul menghilang, itu sebenarnya nggak juga. Kalau kita lihat itu yang terjadi justru pada level elit politik kita. Ya betul. Ya, pada level grassroots kita melihat etika-etika moral itu masih sangat tinggi gitu, tercermin dari bagaimana respon dari netizen itu kan menunjukkan ketika mereka masih bisa membuat yang menggunakan istilah Anda pembeda gitu ya antara yang kalau pakai agama antara hak dan yang batil gitu ya. Betul sekali itu. Selalu di dalam ujung krisis peradaban muncul yang disebut pemberi wisdom gitu kan, siapapun namanya itu, Pandawa V lah datang, Nostradamus datang, ya dukun-dukun untuk kerajaan selalu ada sistem untuk memberitahu bahwa ini akan ada bahaya tuh. Lalu para guru datang tuh memberitahu tuh. Jadi sekarang fungsi itu diambil alih oleh netizen dan rakyat kecil. Seperti peristiwa duit ora payu segala macam. Itu satu pemberontakan etnis. Itu yang mestinya dibaca oleh pemimpin tuh. Kan stok kepemimpinan kita nggak di backup oleh sifat-sifat etis itu. Karena dari awal rekrutmen pemimpin itu adalah tebel amplopnya berapa, bukan tebel etisnya berapa tuh. Jadi betul sekali harus bahwa rakyat kita di dasar batin mereka itu ada ethical call, ada moral call yang betul-betul menginginkan Indonesia itu ditumbuhkan kembali berdasarkan prinsip-prinsip itu. Jadi jangan tidak perlu cemas kalau stok etika kita itu ada justru pada rakyat kecil yang batinnya nggak mungkin ditipu oleh baliho, oleh slogan-slogan politik, oleh hasil kongres, oleh peristiwa besar di Jakarta. Jadi sebenarnya ya, Bung Rocky, kalau kita mau melihat indikator kemerosotan sebuah rezim ya, kita nyebutnya gitu ya, sistem pemerintahan itu bukan hanya faktor ekonomi, bukan hanya faktor politik, tapi faktor moral ini sebenarnya jauh lebih serius gitu ya. Dan kalau kita belajar dari sejarah-sejarah dan peradaban lama, justru banyak kan kekuasaan itu runtuh itu tadi karena moralitasnya yang sudah hancur tadi. Nah itu betul tuh, itu ada teorinya bahwa surplus legalitas tapi defisit moralitas itu yang terjadi dari zaman Nebukadnezar, Hammurabi, peristiwa-peristiwa besar di dalam kerajaan-kerajaan di Eropa itu, juga di dalam problem raja-raja di Jawa juga begitu semua. Jadi hancur karena hilangnya basis moral itu, dan itu berlaku pada semua institusi itu. Ya. Wilayah kebudayaan, wilayah agama bahkan itu juga berlaku tuh. Karena moral itu sesuatu yang dibebankan pada manusia oleh alam semesta atau oleh Tuhan supaya dijadikan alat pertahanan tuh. Jadi kalau semua hal udah nggak bisa berlaku, kita sering anggap bahwa kalau yang di luar itu membusuk, yang di dalam mestinya tumbuh dengan baik tuh. Nah, itu yang namanya moral calling. Iya, jadi melemahnya kurs rupiah itu bisa menjadi indikator bahwa kurs moral jauh lebih merosot dibandingkan rupiah itu sendiri. Ya, karena kurs rupiah itu volatilitasnya itu soal teknikalitas ekonomi itu. Tapi kalau kurs moral itu betul-betul hilang, itu artinya nggak ada lagi hak untuk mengatakan saya pemimpin, saya dapat mandat rakyat, nggak ada itu. Sekali rakyat katakan Anda pembohong, selesai masalah. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Saya kira ada pentingnya juga di akhir pekan gitu kita melakukan kontemplasi ya. Orang kadang-kadang lebih sibuk mengamati soal teknikal ekonomi, kemudian soal pertikaian politik. Tapi sebenarnya di dasarnya itu ada persoalan moral itu lebih serius, dan ini PR-nya jauh lebih berat daripada memperbaiki ekonomi atau kemudian menyatukan persoalan politik. Yes, itu intinya, dan basis moral dalam politik adalah kompetisi yang fair dari 0% itu. Ya, oke. Thank you Bung Rocky. 0% itu bagian perbaikan moral bangsa. Ya, dimulai dari sini. Ya.